Bab 1353. Tidak tahu malu. Tanah makam Dao. Sepanjang jalan, Adelina Ye sedang menjelaskan tanah makam Dao kepada Mile Ye. Tanah makam Dao adalah tempat berkumpulnya beberapa pelanggar Tao, dan tujuan berkumpulnya para pelanggar Tao ini sangat sederhana, yaitu menentang Dao Ting. Dulu, tujuan mereka sangat sederhana, hanya untuk melawan Dao Ting, tetapi sekarang, pelanggar Dao ini telah menjadi kekuatan, jadi sekarang tujuan mereka bukan hanya untuk menghancurkan Dao Ting. Adapun kekuatan khusus tanah makam Dao, Adelina Ye tidak tahu, tapi tanah makam Dao yang bisa bersaing dengan Dao Ting, kekuatannya pasti tidak lebih lemah daripada Dao Ting. Sepanjang jalan, Fendi He juga menjadi rendah hati, berbicara dengan Mile Ye dengan kerendahan hati yang cukup. Kekuatan. Di mana saja, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang akan dihormati. Fendi He tidak bodoh, jika dia masih ingin menyusahkan Mile Ye saat ini, maka dia tidak bisa disebut bodoh. Karena itu merupakan penghinaan terhadap kata bodoh. Dan di sepanjang jalan, Ahmad Su jarang berbicara. Entah berapa lama, ketiganya sampai di langit berbintang. Setelah melewati hampir selusin lubang hitam ruang angkasa, akhirnya mereka sampai di tanah makam Dao. Tanah makam Dao tidak misterius, itu adalah pegunungan. Di pegunungan ini, ada gunung besar. Gunung besar itu disebut Gunung Makam Dao. Gunung Makam Dao ini adalah basisnya tanah makam Dao. Begitu memasuki ruang lingkup makam Dao, Mile Ye merasakan banyak aura yang kuat. Banyak dari mereka berasal dari alam Yudao. Tentu saja di sini harus dikatakan alam kebenaran Taoisme. Di Dao Ting, di atas alam kebenaran Taoisme adalah alam Yudao, dan di tanah makam Dao, di atas alam kebenaran Taoisme adalah alam terobos. Dua jalur kultivasi yang sangat berbeda. Mile Ye melihat sekeliling, merasakan aura yang kuat itu. Dia tahu bahwa jalan alam semesta 5 dimensi masih agak panjang. Master Escape tingkat pertama di alam semesta 5 dimensi tidak banyak, tetapi alam kebenaran Taoisme dan alam Yudao lebih sedikit lagi. Penguasa dari dua tingkatan alam ini tidak ada bandingannya dengan makam Dao dan Dao Ting. Adapun pencerahan di atas alam Yudao dan Tao, tidak ada di alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, Ahmad Su di samping tiba-tiba berkata, orang-orang kita semua berada di dunia langit sekarang. Mile Ye melirik Ahmad Su, dia secara alami mengerti maksud Ahmad Su. Pihak lain mengatakan kepadanya bahwa tanah makam Dao kuat, sangat kuat. Mile Ye tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba melkamu dari langit. Mile Ye memandang ke langit, dan seorang pria berbaju putih muncul di atas kepala mereka. Di samping Mile Ye, Fendi He berkata dengan suara berat, "Saudara Ye, orang ini adalah Gio Bai, salah satu pengagum putri suci. Dia ada di sini untuk mencari masalah." Mile Ye memandang Fendi He, "Kakak Fendi, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Fendi He berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, master yang kuat di sini dihormati. Kamu tidak boleh pengecut. Jika dia berani memprovokasimu, pukul balik. Jika tidak, orang di sini berpikir kamu benar-benar mudah ditindas, lalu semua orang akan datang untuk menggertakmu, maka kamu akan selalu berada dalam masalah." Mile Ye menangkupkan tinjunya, mengerti. Pada saat ini, mata pria berbaju putih tiba-tiba tertuju pada Mile Ye. "Apakah kamu Mile Ye?" Mile Ye mengangguk, "Ini aku." Gio Bai mencibir, "Kamu bahkan tidak berkaca dulu. Apakah kamu layak untuk putri suci tanah makam Dao?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak salah, kamu pasti menyukai putri suci, tetapi putri suci tidak menyukaimu.
jadi saat kamu mendengar bahwa Putri Suci menyukaiku, kamu jadi cemburu dan datang untuk menggangguku. Gio Bai tertawa marah, Putri Suci menyukaimu. Apakah kamu bercanda? Mile Ye memandang Ahmad Su, Senior Su, bukankah Putri Suci memintamu pergi ke alam semesta 5 dimensi untuk melamar? Ahmad Su mengangguk dalam-dalam. Mile Ye memandang Gio Bai dan merentangkan tangannya, lihat, karena aku sangat baik, Putri Suci kalian mengagumiku, jadi mau tidak mau kalian pergi ke 5 dimensi untuk melamarku. Ahmad Su ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, Putri Suci dia. Mile Ye berkedip, bukankah karena dia mengagumiku? Apakah karena hal lain? Ahmad Su terdiam. Tujuan Putri Suci tentu saja untuk kitab Taoisme dan lainnya, tetapi ini tidak baik untuk mengatakannya secara langsung. Mile Ye menghela nafas dengan suara rendah, hei, aku sebenarnya sangat bermasalah, terlalu baik. Aku sudah lama ingin memperbaiki kekurangan ini. Sudut mulut Ahmad Su berkedut, apakah wajah orang ini terbuat dari besi? Fendi He di samping juga terpana, Mile Ye ini berkulit terlalu tebal, bukan? Pada saat ini, Gio Bai tiba-tiba berkata dengan marah, apakah kamu masih tidak tahu malu? Mile Ye melirik Gio Bai, apakah kamu menyukai Putri Suci? Bai Su terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Mile Ye tersenyum dan berkata, kamu suka Putri Suci, tapi kamu tidak berani berbicara, mengapa kamu tidak berani mengatakannya? Karena kamu memiliki harga diri yang rendah. Bayangkan saja, Putri Suci begitu baik, apa dia ingin seseorang dengan harga diri rendah? Wajah Gio Bai sangat muram. Mile Ye berkata lagi, aku pikir kamu juga telah mencapai alam escape. Kamu seharusnya tidak berada dalam suasana hati yang buruk. Mengapa kamu bahkan tidak berani mengakuinya? Mencintai seorang wanita itu bukan sesuatu yang memalukan. Mengapa kamu harus merasa rendah diri? Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup dan merasa bahwa kamu tidak layak untuknya, maka bekerja keraslah untuk meningkatkan kekuatanmu. Tapi kamu datang mencari masalah denganku, apakah menurutmu perilakumu berarti? Atau katakan, apakah Putri Suci kalian menghargaimu karena kamu datang menggangguku? Tidak, dia hanya akan semakin membencimu. Di Tianji, ekspresi Gio Bai menjadi lebih muram. Rasanya seperti tersedak 10 kati kotoran. Saat ini, Mile Ye melanjutkan, jika kamu seorang wanita, apakah kamu menyukai pria yang bahkan tidak berani mengakui cintanya? Saat dia berbicara, dia memandang Fendi He, apakah menurutmu apa yang aku katakan masuk akal? Fendi He ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya masuk akal. Mile Ye melihat ke Gio Bai, bayangkan saja, jika kamu sekarang berada di alam Yudao, kamu adalah cultivator pertama tanah makam Dao. Pada saat itu, masihkah kamu merasa tidak layak untuk Putri Suci? Gio Bai menggenggam tangannya erat-erat, dia menatap Mile Ye, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Mile Ye menghela nafas dengan suara rendah, anak muda, sebagai seseorang yang telah mengalaminya, aku akan mengajarimu 2 trik. Hanya ada 2 cara untuk berurusan dengan wanita. Cara pertama adalah kamu memiliki kekuatan yang besar dan taklukkan dia, kejar saja dia tanpa malu. Fendi He tiba-tiba berkata dengan lembut, Saudara Ye, ini tidak tahu malu, bukan? Mile Ye berkata sambil tersenyum, seorang gadis yang kuat takut mengganggu pria. Selama kamu memiliki kulit yang tebal, tidak ada wanita yang tidak bisa kamu menangkan. Fendi He melirik Mile Ye, dan bergumam dalam hatinya, apakah pria ini benar-benar seorang cultivator pedang? Di samping, Ahmad Su menatap Mile Ye dalam-dalam dan menghela nafas dengan suara rendah, pria ini terlalu keterlaluan.
Bisakah Putri Suci menangani orang ini? Jangan sampai rugi nantinya. Nyatanya, dia sangat khawatir sekarang, belum lagi kekuatan Tuan Muda Ye di depannya ini. Kemampuan membodohi orang ini juga langka di dunia. Yang terpenting, Tuan Muda Ye ini benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Senior Su, ayo kita pergi menemui Putri Suci." Ahmad Su ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, setelah melihat Putri Suci, tolong lebih berhati-hati dan jangan seperti ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan main-main. Aku, Mileye, juga orang yang bersih dan menghargai diri sendiri. Biasanya, aku tidak akan berhubungan seks dengan wanita dengan santai." Fendi He. Wajah Ahmad Su berkedut, "Tuan Muda Ye, aku tidak bermaksud begitu." Mileye berkedip, "Apa artinya itu, senior?" Ahmad Su ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayo kita pergi menemui Putri Suci." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Untuk Tuan Muda Ye ini, dia sedikit takut. Sungguh mengejutkan. Mileye mengikuti. Fendi He melirik Gio Bai di kejauhan. Gio Bai masih diam, seolah memikirkan sesuatu. Fendi He menepuk wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Apakah tak tahu malu benar-benar berguna?" Di kejauhan, Mileye terus melihat sekeliling. Selama periode ini, kesadaran ilahi yang kuat menyapu tubuhnya dari waktu ke waktu, dan dia tidak melawan. Kesadaran ilahi itu tidak dapat menyerang tubuhnya sama sekali. Sepanjang jalan, Ahmad Su tidak berbicara lagi. Ketika seseorang datang untuk mencari Mileye, mereka akan dipukuli olehnya. Dia dapat dianggap sebagai jelas. Beberapa generasi muda di tanah makam Dao adalah lawan Mileye. Mereka yang datang ke Mileye melakukannya karena malu. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke aula besar. Saat ini, Ahmad Su berbalik dan menatap Mileye. "Tuan Muda Ye, Putri Suci sedang mendiskusikan masalah dengan semua orang, tolong tunggu sebentar." Mileye mengangguk, "Oke." Ahmad Su sedikit mengangguk, lalu berdiri di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mileye melihat sekeliling dan perlahan menutup matanya. Saat ini, suara Adelina Ye tiba-tiba terdengar di kepalanya. Tanah makam Dao juga memiliki volume kitab Taoisme. Mileye bertanya, "Bisakah kamu merasakan keberadaan kitab Taoisme itu?" Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku hanya bisa merasakan napasnya, tapi tidak lokasi persisnya." Mileye terdiam. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Berapa banyak wanita yang kamu kejar?" Mileye sedikit terkejut. Adelina Ye berkata lagi, "Berapa banyak wanita yang kamu kejar karena tidak tahu malumu itu?" Mileye tersenyum sinis, "Aku hanya bercanda." Adelina Ye mencibir, "Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu memiliki begitu banyak wanita di sekitarmu? Itu karena kamu tidak tahu malu." Mileye. Saat ini, Ahmad Su di samping tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, Putri Suci ingin bertemu denganmu." Mileye menarik pikirannya, menatap Ahmad Su, "Ayo pergi." Ahmad Su mengangguk dalam-dalam. Setelah keduanya memasuki aula, Mileye melihat seorang wanita mengenakan gaun putih dengan selendang rambut panjang, dan pita ungu melilit dahinya. Putri Suci. Dilihat dari penampilannya, Putri Suci juga merupakan karakter langka di dunia, dan senyum tipis di sudutnya memberitahu Mileye bahwa dia adalah wanita yang tidak mudah dihadapi. Di istana juga terdapat beberapa master tanah makam Dao. Saat ini, semua orang sedang melihat Mileye. Yang ini membunuh Daoting sendirian, dan membunuh Daoting dengan mengenaskan.
Putri Suci juga melihat Mileye. Untuk Mileye, dia tahu hampir segalanya tentang dia. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Kapan kita akan menikah?" Setiap orang. Putri Suci sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Kita bisa melakukannya sekarang." Setiap orang. Mileye bersambung.